Selamat malam, pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi ratusan keluarga pensiunan TNI Angkatan Darat berunjuk rasa di depan Komplek Kodam Jaya, Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta. Masa menolak rencana pengosongan rumah yang akan dilakukan oleh pihak Kodam Jaya. Ratusan warga dari keluarga pensiunan TNI Angkatan Darat menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek Kodam Jaya di ruas Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Sambil membawa atribut spanduk, massa berorasi menolak rencana pengosongan rumah dinas pensiunan TNI yang akan dilakukan pihak Kodam Jaya terhadap 114 rumah yang dihuni lebih dari 500 jiwa. Dalam tuntutannya, massa aksi memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan solusi atas rencana pengosongan rumah dinas yang telah dihuni warga sejak tahun 1970. Imbas aksi unjuk rasa yang berlangsung di ruas Jalan Daan Mogot, arus lalu lintas dari Tangerang menuju Kalideres tersendat. Setelah mendapat surat dari Aslok Kodam Jaya untuk segera mengosongkan rumah tersebut, warga mengadakan aksi unjuk rasa karena warga merasa telah menempati Komplek Kodam Jaya ini semenjak tahun 1973. Kita mau seperti yang di Geger Kalong, Bandung. Mereka mencicil. Kita juga mampu mencicil. Rame-rame semua bersedia untuk mencicil. Atau kita diganti rumah. Andai kata itu ada kebaikan buat kita semua. Ratusan warga penghuni rumah dinas pensiunan TNI ini mengaku masih rutin membayar pajak bumi dan bangunan. Jika pengosongan tetap dilakukan, mereka berharap bisa diberikan kompensasi maupun relokasi tempat tinggal. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tim Lab 4 dan tim penjinak bahan peledak Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah polisi yang meledak dan menewaskan 2 orang. Untuk kepentingan penyelidikan, pemilik rumah Aibtu Maryudi ditangkap dan akan dimintai keterangan. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di rumah milik salah satu anggota Babin Kamtibmas Polsek Belanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Propam Polres Mojokerto langsung mengamankan pemilik rumah Aibtu Maryudi ke Polres Mojokerto untuk diperiksa. Polisi juga menggelar olah tempat kejadian perkara dengan menunjukkan tim laboratorium forensik, tim penjinak bahan peledak, hingga tim Inafis Polda Jawa Timur. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri, kami masih dalam proses pendalaman. Kita datangkan forensik dari Polda, kita sudah olah TKP, dan saya mohon teman-teman juga bisa membantu saya apabila ada informasi yang didapati, diinformasikan kepada saya. Akibat dari peristiwa tersebut ada 2 korban yang barusan saya menerima informasi dari rumah sakit sudah tidak bernyawa lagi. Ibu dan anak yang berusia 3 tahun. 41 tahun, yang mana perempuan tersebut adalah bule dari pemilik rumah dan anaknya adalah keponakan. Seperti itu, teman-teman. Berarti untuk pemilik sendiri belum diketahui, dan ledakan itu berasal dari apa, penyebabnya apa? Saya mohon waktu, sedang saya dalami terlebih dahulu. Yang pasti di dalam ada tabung 3 kg, kemudian tadi setelah kami olah TKP ada tabung 3 kg, kemudian ada perangkat elektronik. HP saya bunyi, banyak yang telepon saya. Siap. Ada perangkat elektronik yang memang kebetulan yang bersangkutan ini hobi bermain elektronik. Sementara itu, polisi juga menyebut saat terjadinya ledakan yang menewaskan 2 orang, pemilik rumah sedang tidak ada di tempat. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Kembali di Newsroom, pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diperiksa KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Namun Hasto yang diperiksa sekitar 3,5 jam diperbolehkan untuk pulang.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Hasto diperiksa sekitar 3,5 jam oleh penyidik. Pengacara Hasto, Magdir Ismail, mengatakan Hasto diperiksa terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan berkomitmen menaati seluruh proses hukum yang menjeratnya dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan Pemanggilan hari ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya Hasto mangkir pada pekan lalu. Hasto mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Sementara itu pemirsa, juru bicara KPK, Tessa Mahardika menyebut tidak menahan Hasto karena tim penyidik KPK masih membutuhkan waktu untuk memeriksa sejumlah saksi. Tessa juga menyebut saat ini penahanan Hasto belum diperlukan. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Sementara itu, usai ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan diajukan pada Jumat 10 Januari 2025. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025. Langkah hukum kita belum bicara ke situ. Tentunya tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa kita mengajukan pra-peradilan. Kita minta agar diberikan waktu agar kita bisa uji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Gugatan ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto. Nantinya Juyamto akan memimpin langsung sidang ini sebagai hakim tunggal. Sementara sidang perdana akan digelar pada Selasa 21 Januari 2025. Ya, memang benar bahwa pada hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon Hasto Kristianto dan diregister dengan nomor perkara 5 Pitpra 2025 PN Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk hakim tunggal, yaitu saya sendiri Juyamto SIMH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama, yaitu tanggal 21 Januari, hari Selasa.
Sebelumnya KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Kasus korupsi tersebut juga menyeret Harun Masiku sebagai tersangka. Namun sampai sekarang Harun Masiku masih buron. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan pada 10 Januari 2025. Lantas bagaimana proses penyidikannya di KPK? Untuk membahas lengkapnya sudah bergabung bersama kami tim hukum DPP PDI Perjuangan Army Mulyanto dan Koordinator Maki Boyamin Saiman. Selamat malam Bang Boy, Bang Army, selamat malam. Malam, Safi. Saya ke Bang Army terlebih dahulu. Bang Army, ketika mendaftarkan gugatan pra-peradilan kemarin, apa yang menjadi pertimbangan? Kemudian apakah ini menjadi hal sebagai dalam tanda kutip benteng lah Mas Hasto untuk tidak diperiksa lebih lanjut di KPK? Terkait pra-peradilan, tentu saja kita sama-sama tahu bahwa ini adalah upaya hukum. Artinya Pak Hasto punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Jadi setidaknya seperti itu yang bisa disampaikan, dan selebihnya ya sama-sama tahu juga bahwa yang kita koreksi adalah terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dari Pak Hasto. Dan kalau dibilang bahwa ini bagian dari apa tadi, perintangan-perintangan dan sebagainya, ya terus terang aja nggak ada niatan dari kami seperti itu, karena sekali lagi kita menggunakan prosedur, proses, aturan main yang memang berlaku. Dan ini menjadi hak dari Pak Hasto. Jadi sah saja lah kalau kemudian Pak Hasto mengajukan pra-peradilan. Oke, Bang Army, yang saya mau tanyakan, apa indikator bahwa status tersangka Mas Hasto ini memang tidak tepat dilekatkan kepada Mas Hasto yang membuat kemudian mengajukan pra-peradilan, Mas Army? Satu hal terkait penetapan tersangka ini kan kita sama-sama tahu juga, ini kan baru ya, dalam hal sprindik baru, SPDP tentu saja baru otomatis. Nah, dalam hal baru ini ya tentu saja Pak Hasto sendiri kaget gitu tiba-tiba ditetapkan tersangka, sedangkan kalau bicara perkara ini kalau nggak salah sebelumnya udah ada 2 sprindik atau SPDP. Dua sprindik. Kondisi yang pertama yang 2020, terus terakhir kalau nggak salah tahun lalu apa 2023. Dan ini baru Mas judulnya, artinya dalam peranannya Pak Hasto sendiri, maksudnya belum pernah diperiksa sebagai saksi dalam kaitan sprindik yang baru ini. Nah ini menarik untuk kemudian kita sama-sama uji nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pra-peradilan. Tentu saja perihal pra-peradilan adalah kaitan dalam aspek formil. Artinya kita coba mempertanyakan penetapan tersangka ini sah atau tidak. Hanya sebatas itu. Kalau ditanya lebih dalam lagi, apa saja bukti-buktinya yang namanya formil, ya tentu saja kita bicara ketentuan formil. Nggak lain dan nggak bukan. Nah, dan nanti pun juga, ya pasti kami juga akan menyiapkan ahli lah tentu saja untuk memperkuat argumentasi dalam pengajuan pra-peradilan ini. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Saya ke Bang Boy. Bang Boy, menurut Anda Mas Hasto belum diperlukan untuk ditahan? Ya, itu kan diperlukan tidaknya itu kewenangan KPK dan saya menghormati. Kalau saya ya biasanya KPK kalau penetapan tersangka itu sudah dilakukan penahanan kemudian. Tapi ada yang lain juga enggak, gitu kan. Waktu Edi Haryat atau Supian Hadi itu sampai 4 tahun lebih, itu akhirnya ujung-ujungnya di SP3, tidak ditahan juga. Jadi warna ini macam-macam lah KPK itu, dan mestinya kalau KPK menetapkan tersangka, ya tersangka itu ditahan. Tapi kalau tidak ditahan juga kita tidak pada posisi untuk bisa melakukan komplain, meskipun ya dari sisi kami ya mestinya ditahan itu adalah suatu urgensi dari penyidik, tapi kita dorong karena memang ini kasus korupsi sebenarnya. Tapi apapun kita hormati lah. Tapi sebenarnya begini, kalau ini kan iNews juga ngejar-ngejar saya waktu sebelum umroh di Turki itu kan talkshow, debat segala macam, dan saya dorong juga gitu. Kalau tidak puas dengan penetapan tersangka, ajukan pra-peradilan, karena itu sarana yang beradab daripada berpolemik politik segala macam. Dan alhamdulillah
akhirnya Pak Hasto mengajukan pra peradilan gitu di last minute lah gitu menjelang pemeriksaannya gitu hari Jumat kemarin gitu. Saya kira saran saya itu tidak dipublis gitu, tapi ketika dipublis ya saya senang karena saya ini kan merek pra peradilan gitu kan, sudah 300 kali lebih kira-kira pra peradilan saya. Jadi kalau dari sisi itu saya senang, ahlan wa sahlan gitu kan, untuk teman-teman tim hukum ini untuk juga memberikan pendidikan hukum pada masyarakat bahwa hukum itu adil loh, dalam pengertian apa? Ya kalau tersangka tidak puas penetapannya bisa mengajukan pra peradilan. Misalnya tadi Mas Army misalnya untuk mengatakan satu sprindiknya yang berkaitan dengan apa itu belum diperiksa sebagai saksi. Nah ini krusial ini. Kalau memang KPK itu sudah berkali-kali saya ingatkan, jangan pernah melewati putusan Mahkamah Konstitusi di mana penetapan tersangka harus ada pemeriksaan saksi sebelumnya. Karena saya dulu Edi Haryat dan juga Pak Manfirin Sahli Nur itu menang karena gara-gara itu. Padahal saya sudah mengingatkan berkali-kali. Dan kemarin baru aja saya membela seorang notaris pensiunan di Surabaya, ditetapkan tersangka ditahan Barreskrim, itu belum ada pemeriksaan saksi ternyata gitu, dan saya gugat pra peradilan juga dikabulkan. Jadi ini kan menyangkut formil memang ya kulitnya lah gitu kan. Istilah saya ini liga kecil. Nanti kalau sudah perkara pokok perkara liga besar. Oke, baik. Saya Mas Army. Mas Army, betul yang dikatakan Mas Boy tadi. Kemudian apa saja yang akan dipersiapkan pada saat pra peradilan? Betulkah ada 1.000 pengacara katanya yang mendampingi Mas Hasto nanti? Perihal formil terkait kuasa, memang faktanya hari ini mulai banyak yang kemudian dari rekan-rekan advokat coba untuk membantu memberikan sumbangsinya sebagai advokat untuk membela Pak Hasto di dalam proses hukumnya beliau. Namun kita sama-sama tahu, ini pun juga pendaftaran terhadap peradilan juga sudah dilakukan. Artinya kalau dalam proses pra peradilan ini karena sebatas formil, ya tentu saja dari tim hukum DPP PD Perjuangan yang kemudian memimpin proses pra peradilan ini. Cuma kalau bicara dukungan moral, memang faktanya banyak dari rekan-rekan advokat, dari multi organisasi yang kemudian juga memang hari ini punya atensi lah terhadap perkara Pak Hasto. Oke, baik. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Pemirsa jangan kemana-mana. iNewsroom masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih bersama dengan Bang Boyamin dan Mas Army. Saya ke Bang Boy terlebih dahulu deh. Sebelum saya ke Mas Army, Bang Boy, tadi mendengar ada 1.000 pengacara yang mendampingi ini ketika nanti di pra-peradilan, apakah akan berpengaruh secara signifikan menurut Anda, Bang Boy? Enggak juga. 2 atau 10.000 nggak ngaruh juga. Nanti yang bisa maju pengadilan paling-paling ya 10 gitu dibatasi, nggak mungkin juga 1.000 bisa maju semua gitu. Yang lain paling ya jadi penonton atau di luar. Atau ya hari pertama rame, itu hari kedua paling-paling ya datang ya paling 5 sampai 10 juga. Jadi hal yang biasa aja lah kita ini proses-proses begini, dan saya yakin teman-teman juga tahu kondisi tempat persidangan itu maksimal ya 20 orang kan gitu kan. Jadi ya yang maju juga begitu, paling juga hakim akan membatasi juru bicaranya 2 misalnya. Karena hakim itu kan selain dia memutus keadilan tapi juga sebagai manajer persidangan. Jadi itu sesuatu yang ya tidak apa-apa, bahwa ini dulu kan saya ini tim pembela demokrasi Indonesia TPDI Jawa Tengah, Korlap saya bahkan, koordinator lapangan. Dan itu dulu satu-satunya di luar Jakarta yang mengajukan gugatan ke pengadilan atas peristiwa kuda tuli. Dan itu kita ajukan ya banyak waktu itu, bahkan ya ada sekitar 60-an orang lah yang bergabung di kota Semarang dan di beberapa kota yang lain. Termasuk Solo saya juga membentuk, tapi belum sempat buka ke pengadilan. Jadi ya ini kan bagian dari strategi bahwa ini ada sesuatu warna gitu, dan saya senang-senang aja. Dan bisa jadi misalnya ini nanti ada yang menganalisa begini, hari ini Pak Hasto tidak ditahan. Ini jangan-jangan politis gara-gara kemarin waktu raker Bu Megawati menyebut Pak Prabowo, memuji Pak Prabowo. Nah, ini jangan-jangan ada korelasinya dengan tidak ditahan ini. Nah, macam-macam kan. Jadi ya bagian dari satu yang
kita hormati, kita nikmati. Tapi apapun, sekali lagi saya tetap senang teman-teman dari lawyernya Pak Hasto itu mengajukan pra-peradilan. Ini sekali lagi bagian dari pendidikan hukum pada masyarakat. Justru kapan lagi masyarakat tahu semakin dalam pra-peradilan seperti ini gitu. Jadi meskipun saya mengkreativitaskan pra-peradilan dan pernah menang lawan KPK dalam kasus Bang Senduri, tapi ini bagian dari proses tetap berkelanjutan itu, Mas. Iya, baik. Tadi Anda mengatakan Ibu Megawati. Nah, ini penting sekali karena Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap KPK. Nah, hal tersebut disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024. Saya itu apa namanya? Siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo anti hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Oke, saya ke Mas Army. Mas Army, kita saksikan pernyataan Ibu Mega. Benarkah nanti Ibu Mega akan datang ke pengadilan, bahkan ke KPK? Jadi gini Mas, esensinya dari perkara Pak Hasto ini kan kita bicara di koridor hukum. Yang paling penting, pesan dari Ibu kepada kami semua adalah ikuti aturan hukum. Prosedurnya apapun kita ikuti. Artinya, PD Perjuangan dari dulu itu tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya melawan hukum. Tadi juga Pak Boyamin sudah singgung, malah justru saya mungkin di zaman itu masih SMP kali Pak Boy. Artinya itu proses TPDI adalah proses hukum. Yang dimana saya sedikit tahu bahwa instruksi pada saat itu adalah ajukan gugatan kalau nggak salah ya Pak Boy di seluruh pengadilan setempat. Artinya itu poinnya Mas Davi. Jadi kita fokus ke arah-arah yang memang hari ini adalah substansinya terkait proses hukum. Bagaimana kemudian kita juga berharap KPK bisa profesional. Dan tentu saja dalam langkah proses hukum ini, selain memang menjadi pembelajaran dari publik terkait pra-peradilan, seperti yang tadi disampaikan sama Pak Boy, ya tentu saja ini menjadi batu uji terhadap penetapan tersangkanya Pak Hasto ini, apakah sah atau sebaliknya tidak sah. Nah, artinya kita hari ini fokus ke proses pra-peradilan, proses hukum yang berlangsung, tanpa kemudian kita melihat hal-hal yang di luar konteks. Kira-kira seperti itu, Pak. Terakhir, Mas Army, sudah ada jadwal pra-peradilannya kapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Jadwal sudah terjadwal sekitar tanggal 21 Januari, dan kami berharap dari KPK, entah itu dari Biro Hukum atau dari biro lainnya, bisa langsung hadir untuk kita sama-sama bertarung lah dalam proses pra-peradilan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik. Seperti itu. Baik, kita nantikan nanti bagaimana jalannya proses pra-peradilan. Terima kasih Mas Army. Bang Boy juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Pemirsa, aktris Raline Shah ditetapkan sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital bidang kemitraan global dan edukasi digital. Raline dilantik bersama pejabat lainnya di kantor Kemenkom Digi Jakarta hari ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melantik jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Senin 13 Januari 2025. Salah satu nama yang menarik perhatian publik adalah dilantiknya aktris Raline Shah. Raline diangkat sebagai staf khusus Menkom Digi bidang kemitraan global dan edukasi digital. Rencananya, Raline akan menjadi penghubung kemitraan dan program Indonesia dengan pemerintahan luar negeri. Raline juga dipercaya dapat memperkuat edukasi digital kepada generasi muda, serta upaya penguatan kemitraan global kementerian. Menurut Mutia Hafid, peran dan latar belakang Raline dipercaya dapat memberikan pandangan dan inovasi baru.
Ralin mengaku kaget saat pertama kali ditawarkan dan ditelepon langsung oleh Mutia. Ia pertama kali mendapat kabar tersebut saat sedang berada di luar negeri. Saya hanya mau bilang mohon supportnya. Sebenarnya saya tidak menduga dan tidak ada ambisi atau keinginan apapun masuk ke dalam pemerintahan. Malah kalau bisa dibilang usaha pun belum ada. Tapi ternyata ditujuk dan diberi amanah ini dan saya benar-benar merasa bahwa saya punya peran di sini, saya mempunyai kapabilitas di sini dan juga ingin berkontribusi dan memberikan yang terbaik. Dengan pengangkatan ini, Raline Shah menjadi selebritas keempat yang mendapatkan jabatan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Sebelumnya ada Giring sebagai Wamen Kebudayaan, Raffi Ahmad sebagai staf sus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, serta Yovie Widianto sebagai staf sus Presiden bidang ekonomi kreatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menggelar retreat di Akademi Militer Magelang bagi seluruh kepala daerah terpilih. Presiden juga meminta kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi untuk dilantik terlebih dahulu. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober lalu nyatanya menjadi salah satu cara Presiden Prabowo membentuk keakraban. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Retret akan digelar di Akademi Militer Magelang. Retret kali ini akan menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keinginan Bapak Presiden ya bahwa seluruh kepala daerah juga akan dikumpulkan seperti dulu para menteri dan kepala badan wakil menteri dikumpulkan di Magelang. Supaya kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah, tentu harus ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, terutama juga melaksanakan program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Saat ini sejumlah daerah telah memilih pemimpinnya masing-masing. Di antaranya pasangan Pramono Rano yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sementara di Jawa Barat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih. Sementara itu sengketa pilkada di beberapa daerah masih berlangsung di MK. Namun Presiden Prabowo meminta supaya kepala daerah yang tidak bersengketa bisa dilantik terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Program makan bergizi gratis mendapatkan dukungan dari Jepang. Perdana Menteri Jepang menegaskan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo untuk menjalankan makan bergizi gratis di Indonesia. Kedatangan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba ke Indonesia memberikan angin segar bagi program makan bergizi gratis di Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu 11 Januari 2025, Shigeru Ishiba menyatakan dukungannya kepada program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah. Pertemuan keduanya juga melahirkan dan memperkuat komitmen kerjasama Indonesia dan Jepang dalam bidang pertahanan, ekonomi, serta sektor energi. Dan mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya. Saya kira demikian, saya undang mereka untuk ikut dalam kerjasama di bidang pangan, di bidang maritim, di bidang energi, perikanan, dan sebagainya. Jepang juga menyatakan akan menyelenggarakan paket kerjasama termasuk penyediaan makan siang sekolah dan pengiriman tenaga ahli. インドネシアの子どもたちに栄養価の高い給食を提供したいという大統領閣下の思いに応えて、日本の経験も活用して給食研修や専門家派遣を行うほか、漁業・農業開発支援を行う協力パッケージ。 Program makan bergizi gratis adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Anggaran program ini mencapai 71 triliun rupiah yang berasal dari APBN. Makan bergizi gratis menyasar sekitar 19,47 juta anak, ibu hamil dan kelompok rentan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelatih Timnas Indonesia baru Patrick Kluivert bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga di kantor Kemenpora Jakarta Senin siang. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyebut pertemuan singkat berdurasi hingga 40 menit membahas sejumlah hal, termasuk rencana Kluivert bepergian ke sejumlah kota untuk memantau potensi dan talenta pemain-pemain lokal. Usai bertemu Menpora, Kluivert langsung meninggalkan kantor Kemenpora untuk memantau Timnas U20 yang tengah menjalani pemusatan latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Bagi-bagi, Pak, buka jalur, Pak. Coach. Sorry, we have the group. Sorry.